Saudara dari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki atau Romo Abbas. Kita merenungkan tentang butuh pertobatan untuk berpastoral. Keberadaan pastor yang melayani umat di paroki atau di wilayah gereja disorot oleh Paus Benediktus XVI dan Paus Fransiskus, yaitu mirip sebagai lembaga swadaya masyarakat katanya. Mengapa? Karena menurut beliau itu gereja terlalu birokratis, struktural, otoriter, klerikal, mengedepankan status dan sebagainya. Mau terbuka dan belajar. Sebagai seorang yang merasa belum terampil benar dalam berpastoral, saya sangat mengharapkan kritik dan masukan dari manapun dan lewat apapun dari umat, atau tulisan mencermatinya dan merefleksikannya, mencerna, dan kemudian mengambil manfaatnya. Sekalipun tugas utama di paroki yang adalah melayani sebagai pastor sudah seperempat abad lebih berjalan, saya terus belajar dan tak pernah merasa sudah paripurna. Bahkan dengan kesadaran dan kerendahan sebagai hamba, saya melakukan kritik diri terhadap pelayanan pastoral saya. Hal ini pasti sulit karena bagaimanapun kecenderungan orang lebih melihat kekurangan orang lain daripada diri sendiri. Menerima kritik pun tidak kalah sulit karena kecenderungan membenarkan dan membela diri, self-defense mechanism, itu entah berapapun kadarnya pasti ada di dalam diri setiap orang. Namun apabila itu terjadi atau bahkan saya kebal dan alergi terhadap kritik dan tutup pintu pada masukan, saya sudah akan kena stroke atau bahkan tiba waktunya pemakaman untuk perkembangan diri saya dan pelayanan pastoral saya. Setiap kritik pasti mengusik hati, bahkan menyakitkan bila disampaikan dengan bahasa sarkastis dan sikap kasar. Ada syarat untuk menerima kritik yang disampaikan dengan cara yang demikian. Pertama, tidak tinggi hati, sabar dan legowo. Mengakui bahwa saya memiliki kelemahan dan dengan rela menerima. Kedua, dapat membedakan antara cara, isi ungkapan dan tujuan, modus dan esensi. Pendek kata, butuh kematangan kepribadian. Memperlakukan dan diperlakukan. Cara berpastoral yang ideal kiranya banyak imam paham bahwa tidak semestinya berpusat pada pastor, menjadikan awam mitra bersifat partisipasi kolegial, memberlakukan asas subsidiaritas, kesetaraan muncul dari bawah bottom up dan bukan dari atas saja top down. Artinya aspirasi dari umat dan bukan pastornya saja, tetapi keputusan diambil melalui musyawarah yang menjawab kebutuhan umat, bukan atas dasar selera atau hobi. Bahwa jangan berlaku sebagai pejabat melainkan pelayan, tidak berfokus pada status atau terlalu menekankan hukum dan peraturan. Ia harus keluar dari altar karena gereja sebagai sakramen menjadi garam dan peduli pada yang lemah, miskin, tersingkir dan menderita. Inklusif, dialog, memasyarakat dan sebagainya yang bagus-bagus dan indah-indah. Daftar itu masih bisa diperpanjang dengan berbagai tuntutan seperti imam
bisa berkhotbah dengan menarik, dekat dan mengenal persoalan umat, mahir liturgi, pintar mencari dana dan membangun gereja, tidak pilih kasih, peduli lingkungan, dan sebagainya. Pendek kata, dia harus menjadi Superman. Pada akhirnya semua harapan atau kritik harus dipilah mana yang sejalan dengan cara pastoral yang baik dan benar, memadai, dan mana yang tidak. Menjadi demikian karena yang sebenarnya dibutuhkan itu tidak selalu menyenangkan dan diminati. Contoh kecil saat khotbah bisa sangat menarik dan menghibur, tetapi seharusnya yang menjadikannya tuntunan bisa jatuh menjadi tontonan, lucu-lucuan tetapi menghilangkan mutu, hanya berisik tetapi tanpa isi. Idealnya khotbah yang bernas menampilkan pesan Tuhan dan serentak bisa komunikatif. Soal mentalitas, disinilah letak persoalan cara umat memperlakukan pastornya dan pastor memperlakukan umatnya. Kalau sang imam disayang dan disanjung umat, lalu ia menikmatinya dengan dada mengembang dan membusung, tidak menjadi heran kalau saat perpisahan berpuluh-puluh mobil akan mengantarnya ke paroki yang baru. Di sisi lain, sebagian umat hidupnya dalam keprihatinan, sementara imam dalam kemewahan. Atau sang imam memanjakan umat sedemikian rupa sehingga menumbuhkan ketergantungan dan pilih kasih. Akibatnya akan sulit diharapkan kemandirian umat baik dalam soal dana, tenaga, dan sarana. Maka perubahan dituntut dari kedua pihak soal mentalitas. Segan hormat menghormati soal patokan kaku pada kewenangan, budaya bedal, dan sebagainya. Misalnya budaya bedal sangat sulit meskipun tidak mungkin untuk diberantas. Salah satu yang konkret terkait soal makan, urutannya yang lebih dahulu pastilah dari pastor, lalu yang berkedudukan entah dalam masyarakat atau perannya di paroki, kemudian secara berurutan status sosial ekonomi yang tinggi, orang yang tua-tua, yang laki-laki, orang muda, orang perempuan, dan terakhir anak-anak. Padahal anak-anak yang lebih lapar dan lebih dahulu. Singkat kata, gereja kita masih sangat kuat kecenderungan hierarkis, dan ini amat didukung oleh sistem budaya setempat. Umpamanya orang Jawa, seorang pastor akan disebut Paduka Romo, setingkat dengan sebutan Baginda Raja. Atau bagi orang Batak, pastor mendapatkan pembagian jambar, salah satu bagian terpenting dari ingkung babi. Setingkat dengan hula-hula, struktur teratas dalam hierarki Batak. Ia adalah seorang yang terhormat, yang didahulukan, yang lain jangan mendahului. Memulai terdepan, tidak boleh dilangkai, dan sebagainya. Dalam budaya lain pun sistem feodal hierarki masih sangat kental. Hal yang demikian itu terbawa pula dalam cara berpastoral umat awam dalam gereja. Akibatnya umat pasif, kurang inisiatif, menunggu, tidak mau memulai, harus izin atau restu pastornya, sehingga akan menjadikan gerakan lamban. Selain itu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang
kian demokratis juga tidak sejalan dengan semangat Konsili Vatikan kedua yang menyebut gereja sebagai umat Allah. Umat beriman secara keseluruhan memiliki martabat yang sama kedudukannya. Berkat pembaptisan memiliki imamat umum, diangkat menjadi imam, raja, dan nabi, yang berarti dalam batas tertentu memiliki kewenangan dalam menguduskan, memimpin, dan mengajar. Pertobatan. Umat mesti diingatkan akan tugas panggilannya dalam gereja tanpa melalaikan tugasnya dalam tata dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat. Bukan berpandangan bahwa kesucian hidup hanya diteguhkan dari altar dan posisi pembantu yang tunduk sendiko dawuh pada perintah imamnya. Ketaatan memang sangat penting dituntut dalam gereja Katolik untuk mewujudkan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Namun ketaatan yang buta menjatuhkan orang pada kemalasan berkreasi, berinisiatif, berpikir, dan bertindak. Hal ini pula yang memberi pupuk pada perkembangan otoritas klerus menjadi klerus yang otoriter. Dibutuhkan keselarasan dan pertobatan bersama. Gereja ke depan harus berwajah awam dan mengkikis rupa yang terlalu hierarkis birokratis. Bukan saja karena perbandingan jumlah klerus dan awam yang sama sekali tidak proporsional. Seorang imam harus melayani 2.000 atau bahkan 10.000 umat. Tetapi karena baik secara pribadi maupun bersama-sama umat mengembang tugas pastoral, sehingga seorang pastor bukan pemeran tunggal. Di samping itu tugas pastor memang luas, yakni sebagai manajer, pemimpin, administrator, pengajar dan penjaga iman dan moral, pemersatu dan sebagainya. Pemberdayaan umat untuk bersama-sama berperan merupakan hal yang mendesak agar reksa pastoral berjalan lancar tanpa harus mengabaikan kesatuan seluruh umat. Untuk itu baik imam maupun umat harus bersama-sama bertobat. Mengenal sebagaimana Allah adalah gembala, Mazmur 3:1-6. Yesus pun menyebut diri sebagai gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11-15, yang memerintahkan Petrus agar menggembalakan domba-dombanya dengan sukarela, Yohanes 21 ayat 15-17. Demikian tugas itu sampai kepada semua umat, 1 Petrus bab 5 ayat 2-4, dan menjadi gembala yang baik sebagaimana Yesus sendiri yang senantiasa tergerak hatinya melihat mereka yang memelas, rela berkorban, dan memberikan hidupnya, Yohanes 10 ayat 11-15. Ia bukan seperti gembala Israel yang jahat, yang memeras dan memerah domba-dombanya untuk keuntungan diri semata. Harapannya umat dan imam tidak asing satu sama lain bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya, melainkan bersama bersinergi. Gembala yang mengenal domba dengan demikian mengasihi mereka, karena dengan kasih akan memudahkan pelayanan dan penggembalaan. Gembala yang tidak mengutamakan prestasi di atas relasi, namun yang terus berkomunikasi tanpa henti, akan memudahkan pemahaman bersama untuk berjalan menuju tujuan yang sama. Akan terjadi proses saling membantu dan bukan sebaliknya saling mengganggu. Maka gereja umat Allah akan bertumbuh daya
pikat dan rekatnya bagi masyarakat, berkat kesaksian dan keterlibatannya pula dalam situasi konkret, baik dalam mengumat maupun merakyat. Tuhan memberkati kita. Amin.